Oke, halo semuanya. Jadi ini saya bakal kasih tahu, ya kita coba analisa aja ya. Saya akan kasih gimana cara saya analisa untuk build naratif dan kawan-kawannya. Ya, sorry kalau agak berisik ya. Jadi yang pertama adalah level di H4. Apakah di H4 kamu melihat tanda-tanda bahwa harga akan turun? Tidak. Ya, jadi kita di place higher di sini ada fair value gap. Kita mau lihat apakah gap ini bisa meng-reprice harga lebih tinggi. Jawabannya bisa. Jadi dia bikin equal high, dia turun dulu, masuk ke midpoint dari gap ini, masuk ke breaker. Lihat ya saya tandai breaker ini. Kenapa breaker? Karena fondasi utama model 2020 itu adalah breakernya sebenarnya, ya, unicorn. Nah, problemnya adalah di gap ini karena kita belum nge-inverse. Oke, tapi menurut saya itu bakal ke inverse. Kenapa? Karena kalau kamu lihat dari A1, nah kita punya fair value gap. Jadi ketika di Asia ya, ketika ini udah saya pelajari di episode pertama, episode kedua, saya lupa yang bahas Euro USD sama Eurocat. Ketika ini expansion saat Asia, ya lempar ke atas, harusnya ketika London sama New York itu harga nggak perlu turun lagi. Jadi nggak mungkin tuh harga turun terus baru terbang ke atas, itu kecil banget kemungkinannya. Karena kalau misalnya itu terjadi, maka kondisi marketnya otomatis menjadi seek and destroy. Dia sweep atas, dia sweep bawah, udah. Saya nggak tahu itu bakal kemana. Satu cara adalah harus tunggu dia tembak balik ke atas, baru confirm itu lanjut naik. Nah, jadi itu udah langsung keeliminasi bahwa Asia lo nggak akan diambil. Nah, pertanyaan kedua adalah kalau turun sejauh apa? Di sini punya midpoint dari IMB ini, makanya saya marking. Kita juga punya breaker kecil di sini, ya, dan ini semua adalah bullish order block, kalau kamu lihat. Jadi kamu bisa mengcombine 50% dari OB ini. Seperti ini menjadi zone bisa, atau kamu ambil 50% dari breaker ini, which is yang saya ambil adalah apa? Breaker. Nah, jadi dua zone itu bisa menjadi spesifik point saya. Kalau saya lihat bodinya itu close di atas area itu berarti bakal 10 higher. Nah, pertimbangan ketiga, kenapa dia bisa turun dulu ke situ sebelum naik ke atas? Karena kalau kamu lihat di M5 ya atau M15, ini kayak kamu lihat ya itu akumulasi kan. Dia kayak sideways kecil di sini. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba buang ke bawah, nah itu judas. Saya tinggal tinggal cari MSS atau cari CSD kalau ada ada SMT dengan silver seperti itu. Nah, ini udah pas naik ya. Jadi ketika misalnya ya saya kan targeting ke RL-nya, itu saya nggak perlu benar ke situ. Kalau misalnya ini turun, itu kan judas. Saya cari buy, ke sini aja itu udah cukup. Karena dari sini ke sini itu low resistance. Jadi gampang banget dicapainya. Oke, pertanyaan keempat, mungkin nggak harga kan masuk gap A1, dia langsung terbang ke atas, nggak turun lagi? Mungkin sekali. Kalau itu terjadi, maka skenario bullish ekstrim akan terjadi. Makanya saya ada garisnya 3507 tuh. Itu equal high deket all time high. Nah ini, mungkin di CFD kamu nggak ada level equal high itu, tapi ada di featuresnya. Oke, jadi mungkin sekali gitu loh. Nah kalau misalnya mungkin, aku entry gimana kok? Oke, kalau kamu mau entry siapin siapin 20 peluru. Hari ini nggak ada news. Ya, siapin 20 peluru. Jadi kalau ini kena stop loss, kamu tunggu apakah dia benar-benar mau judas atau enggak. Ya, entry-nya gimana? Mau pakai M5, kalau nonton saya prefer M5 ya. Nah ini entry A saya, jadi nggak A plus karena untuk mengantisipasi bahwa ternyata harga itu stop di gap H1 lalu run up ke atas. Karena entry-nya A nggak A plus berarti risknya tahu sendiri ya harus gimana. Jangan kamu gabung gede. Ini breakaway gap. Apakah harga masuk ke breakaway gap lalu reject? Kamu lihat? Yes. Ketika ini reject, harga matiin low ini, dan apakah gap ini langsung ke inverse? Absolutely. Lihat gap itu. Dan ada fair value gap. Dan kita punya order block di sini. Jadi, harusnya ya kita bisa entry di sini ya kayak begini, kamu langsung langsung entry. Kita punya makro juga ya. Kita pakai volume imbalance di sini, kita punya a gap di sini. SL-nya cukup di bawah sini. Jadi seperti ini. Nah, ini cukup oke.
Karena ini, ingat ya, karena ini A, TP-nya jangan ke ujung langit. Boleh mau ke ujung langit, tapi lakukan partial. Risk-nya, kontrol, serius, risk-nya. Karena ini benar-benar lagi full makro ekonomi nih, bukan news ya, benar-benar full geopolitik. Oke, jadi kalau misalnya dia turun, 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 nggak ada pola-pola buy, ya kamu jangan buy. Maka udah otomatis kalau misalnya gimana kok kalau ternyata kok salah, harga ambil low ini. Satu, saya kena stop loss. Yang kedua, saya bakal tinggalin gold, titik. Skip. Karena saya nggak suka market seek and destroy. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di market seek and destroy. Oke?